Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari satu hal lagi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu kita akan mempelajari mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Lalu Pak, maksudnya apa sih Pak untuk sistem informasi untuk keunggulan kompetitif? Teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui, yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwasanya dengan adanya sebuah sistem informasi ataupun dengan adanya sebuah informasi yang dijalankan dengan baik dan dikelola dengan baik, maka keputusan yang diambil oleh perusahaan menjadi keputusan yang genuine, teman-teman. Keputusan yang terbalik dan keputusan yang berbuah teman-teman semuanya. Itu keputusan yang diambil jika berdasarkan dengan sistem informasi yang rumput teman-teman semuanya. Nah, dengan adanya pengambilan keputusan, perencanaan yang baik, dan juga manajemen operasional yang baik pula, maka sebuah perusahaan juga dapat memiliki keunggulan kompetitif yang saya juga teman-teman semuanya. Kemarin sudah saya ceritakan ya beberapa studi kasus ataupun beberapa contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang memang langkah-langkahnya ini jika mereka langkah-langkahnya ini didukung dengan sistem informasi yang baik, maka perusahaannya akan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Tapi jika perusahaannya ini keputusannya itu dia tidak dilandasi dengan sistem informasi yang baik pula, maka perusahaannya langkahnya adalah sebuah langkah kemunduran, teman-teman. Langkah yang diambil oleh perusahaannya ini adalah sebuah langkah yang bukan bergerak maju, tapi bergerak bergerak mundur, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena bisa jadi langkah-langkah yang diambil adalah langkah yang sebenarnya tidak bijak dan juga tidak tepat untuk dilaksanakan. Seperti itu. Ya. Baik, sebelumnya teman-teman tolong diingatkan kembali kepada saya, minggu depan kita offline kembali ya. Memang kita minggu ini online teman-teman semuanya, karena memang untuk minggu ini tadi saya dari jam 1 sampai dengan jam 2 ada meeting teman-teman semuanya ya bersama dengan Prof. Mi Widya Stuti dan juga tim GPJM terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen FEUNJ teman-teman. Seperti itu. Jadi saya tidak dapat hadir jika luring teman-teman, karena kalau luring saya harus ke kampus dulu dan membutuhkan waktu yang lumayan lama teman-teman. Seperti itu. Tapi insya Allah minggu depan kita akan usahakan lagi untuk melaksanakan perkuliahan luring kembali. Seperti itu. Saya akan share screen terlebih dahulu teman-teman semuanya terkait dengan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam sebuah tukang motif sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya dalam lingkungan dari perusahaan tersebut. Ya, ada pemasok, pelanggan, serikat buruh, ada masyarakat keuangan, ada pemegang saham ataupun pemilik, ada pesaing, ada pemerintah, teman-teman semuanya, dan juga ada masyarakat global, teman-teman. Pemasok tentu saja perusahaan memiliki pemasok baik itu material, mesin, jasa, dan lain sebagainya. Untuk pabrik semen, tentu saja pemasoknya adalah untuk perusahaan baja, tentu saja masuknya adalah perusahaan pembuatan biji besi, teman-teman ya. Dan juga perusahaan-perusahaan jasa pun pasti mereka punya pemasok. Contohnya perusahaan jasa untuk kelola website, mereka punya pemasok. Termasuknya adalah penyedia domain dan juga hosting, seperti itu. Lalu pelanggan, yang namanya perusahaan pasti punya
punya pelanggan, teman-teman. Perusahaan tidak akan berjalan jika tidak ada pelanggannya, teman-teman. Seperti itu. Contohnya apa Pak? Perusahaan yang nggak jalan karena tidak ada pelanggannya? Banyak sekali, teman-teman. Ada Bukalapak, lalu ada Aku Laku, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa berjalan karena mereka kehilangan pelanggan. Pelanggannya diambil oleh kompetitornya, teman-teman. Seperti itu. Lalu ada serikat buruh. Nah, serikat buruh itu adalah organisasi tenaga kerja. Di sini ada yang tahu serikat buruh itu kalau di Indonesia ada apa? Ada yang tahu, teman-teman? Ada bisa bantu saya jawab? Kalau di Indonesia itu serikat buruh ada apa contohnya? Coba saya mau minta bantuan ke Tessa dan Matilda yang lagi asik chat-chatan berdua. Silakan Tessa, Matilda. Contoh serikat buruh di Indonesia ada apa? Ada SPSI itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, terus ada KSBSI, ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, terus yang ketiga ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ada lagi, mau lagi nggak Pak? Apalagi? Oh, ada Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI sama Serikat Pekerja Nasional SPN. Itu, Pak. Oke, pertanyaan saya satu, Matilda. Pertanyaan saya satu, kok kamu cepet banget searchingnya? Jaringannya cepet, Pak. Oh, Wifi-nya mantap, jaringannya wifi-nya cepet. mantap. Info-info kosannya ya, wifi-nya mantap tuh untuk teman-teman yang lain. Oke, terima Jalan kasih. Jalan Tambak nomor 57, silakan. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi adalah serikat serikat buruh, teman-teman semuanya. Serikat buruh juga termasuk salah satu hal yang dapat menunjang keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Kenapa sih kok serikat buruh ini dapat menunjang keunggulan sebuah perusahaan? Ada yang bisa bantu? Kenapa kira-kira nih? Kok serikat buruh ini dapat menunjang perusahaan untuk lebih unggul? Coba saya mau ke siapa nih ya? Saya suka yang lagi keroyokan-keroyokan. Siapa nih yang lagi keroyokan ya? Oh ini nih, Jenny Cindy Balki Siva. Kenapa sih, gengs, serikat buruh itu bisa berpengaruh terhadap keunggulan perusahaan? Kenapa, gengs? Gengs Jenny Cindy Balki Siva. Karena apa kira-kira? Lagi searching di chat GPT ya? Bapak tadi mau pertanyaannya apa Pak? Nggak kedengeran Bapak. Wah, nggak dengar apa kamu lagi ngulur supaya chat GPT bisa jawab? Suara langkah. Nggak Bapak tadi ada orang jalan Pak. Nggak kedengeran. Iya Pak. Langkah kakinya gede banget. Oh, ada orang jalan. Oke. Oh, kenapa sih serikat buruh itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan keunggulan kompetitif pada sebuah perusahaan? Kenapa Jenny Siva? Panjang banget ya nyebut namanya. Nah, Ya, karena kera eh, kenapa? karena ada beberapa hal Pak, yang diantaranya yaitu menjaga stabilitas perusahaan, lalu meningkatkan kepuasan kerja, dan juga menciptakan hubungan komunikasi yang baik, sama memengaruhi norma tempat kerja Pak. Dia yang siapa tuh? Jenny, Cindy, Balkis atau Siva? Balkis Pak tadi. Balkis. Balkis, kamu dari game ini apa dari
Bapak Maaf suaranya. Pak, putus-putus Bapaknya. Tadi jawabannya dari Gemini atau dari ChatGPT? Enggak dari dua-duanya Bapak. Terus dari mana? Atau dari Bardi? Betul ya, teman-teman semuanya. Serikat buruh itu dapat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena dengan adanya serikat buruh yang solid, maka perusahaan tidak dapat memperlakukan karyawannya atau memperlakukan pegawainya dengan semena-mena, teman-teman. Terjadi yang namanya itu saling kontrol, teman-teman. Perusahaan mengkontrol pegawainya, pegawainya juga mengkontrol perusahaannya. Jangan sampai di sini ada yang namanya rasa hal yang itu lebih kuat, teman-teman. Sebagai contohnya, kalau perusahaan sendiri yang lebih kuat, nah ini ditakutkan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah kebijakan yang memang merugikan para pekerja. Nah, jika ada kontrol dari serikat buruh dan juga kontrol dari perusahaan, maka perusahaan tidak akan bisa mengeluarkan kebijakan yang merugikan. Begitu juga dengan pegawai, pegawai juga akan dikontrol sistem kerjanya oleh perusahaan. Sehingga apa? Sehingga ada yang namanya itu stabilitas, teman-teman ya, antara hubungan karyawan dengan pegawai. Itulah fungsinya serikat buruh. Jadi fungsinya itu untuk saling kontrol antara perusahaan dengan pegawai. Lalu ada yang namanya masyarakat keuangan. Nah, masyarakat keuangan ini terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi sebuah perusahaan, teman-teman semuanya. Lalu ada pemegang saham atau pemilik, ya pemegang saham ini bisa jadi pemegang saham yang memang sahamnya itu sudah dilempar ke lantai ataupun ke bursa efek, teman-teman semuanya. Ada juga pemegang saham yang memang pemegang saham internal yang memang dibagikan kepada orang-orang tertentu saja. Lalu ada pesaing. Nah, pesaing itu mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan yang ada di pasar ataupun perusahaan yang memang sedang digeluti, teman-teman semuanya. Contohnya Gojek, pesaingnya adalah Grab, Maxim, lalu Indomart, pesaingnya adalah Alfamart, teman-teman semuanya. Lalu apa lagi? Teh Solo, Teh Ada Poci, yang disebut saya? Aqua, Le Mineral. Nah, Teh Solo, Teh Poci, Aqua, Le Mineral yang iklannya saling sindir tuh ya. Terus ada apa lagi? Android, iOS. Terus ada apa lagi, teman-teman? Ada lagi Torik, Fuji ya. Udah ya. Kan ya, teman-teman. Itu mantan ya. Seperti itu, teman-teman ya. Itulah yang namanya persaingan, teman-teman. Selanjutnya ada pemerintah. Nah, pemerintah ini, teman-teman, memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memberikan bantuan, teman-teman semuanya. Pemerintah bertindak menjadi penengah untuk persaingan antara perusahaan, teman-teman, sehingga persaingan-persaingan yang ada adalah persaingan yang sehat, bukan persaingan yang kotor ataupun persaingan yang memang black campaign, teman-teman, ataupun persaingan yang apa Pak? Nggak boleh lakukan persaingan kotor. Kenapa? Kotor akan mempengaruhi stabilitas sebuah perusahaan, teman-teman. Dan persaingan-persaingan kotor ini adalah sebuah persaingan yang memang tidak sesuai dengan etika dan juga moralitas dalam sebuah bisnis, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah bisnis ada sebuah moralitas yang memang diatur dalam etika bisnis, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi antar perusahaan boleh bersaing, tapi persaingannya harus dalam koridor etika bisnis. Jangan sampai tidak ada dalam koridor etika bisnis, teman-teman semuanya. Seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya masyarakat global, teman-teman. Ya, seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, teman-teman semuanya, masyarakat itu tidak hanya berdampak ataupun bergantung dalam satu negara, teman-teman. Masyarakat ini sudah global, sudah masyarakat dunia, teman-teman, di mana perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menjual barang pada dalam negeri saja. Perusahaan-perusahaan ini juga sangat banyak barang-barangnya yang dikonsumsi oleh orang luar ataupun warga global, teman-teman. Contohnya Indomie.
Indomie, teman-teman semuanya, kalau kalian tahu, Indomie itu sebenarnya perusahaan terbesarnya bukan di Indonesia. Ada yang tahu perusahaan terbesar Indomie itu ada di mana? Ada yang tahu? Indomie itu perusahaan terbesarnya bukan di Indonesia, guys. Di mana? Perusahaan terbesar Indomie itu ada di sebuah benua, yaitu benua Afrika. Afrika, teman-teman Wah, semuanya. Seperti itu. Jadi di Indomie itu perusahaan terbesarnya bukan di Indonesia, teman-teman, tapi di Afrika. Banyak negara-negara di Afrika itu yang memang mereka itu sangat menyukai Indomie, bahkan lebih suka Indomie daripada makanan khas mereka sendiri, teman-teman semuanya. Sampai-sampai beberapa negara di Afrika itu menyebutkan bahwasanya Indomie itu adalah makanan pokoknya, gitu teman-teman semuanya. Bahkan mereka mengklaim Indomie itu adalah tradisi budaya mereka, teman-teman. Jadi di Afrika sana, teman-teman, ketika ada yang menikah, itu ada maharnya itu Indomie, teman-teman semuanya. Lalu ada yang pacaran itu hadiah kado Valentine-nya itu bukannya coklat atau apa, tapi hadiahnya itu Indomie, teman-teman. Bayangin si Mutia lagi Valentine kasih Indomie bentuk lope sama pacarnya, dicetak di ini ya Tupperware bentuk lope gitu. Kira-kira kamu seneng nggak, Mut? Mie goreng yang kotak yang apa dingin gitu bentuk lope gitu ya Pak? Enggak lah Pak. Tapi orang Afrika senang, teman-teman, karena memang mereka sangat mencintai Indomie, teman-teman. Seperti itu. Lalu ada apa lagi, Pak, kira-kira yang memang perusahaan global? Banyak sekali, teman-teman. Contohnya Samsung. Samsung itu perusahaan Korea, tapi konsumennya dari berbagai negara, teman-teman semuanya. Lagi Apple, ya, dia dari Kanada, tapi seluruh dunia mengkonsumsi iPhone, teman-teman. Lalu berbagai macam hal yang lain juga dia sangat berbagai macam perusahaan-perusahaan yang lain juga mempunyai konsumen yang datang dari berbagai macam belahan dunia. Begitu juga dengan kampus, teman-teman. Kampus juga banyak sekali produk-produk dari kampus yang memang produk-produknya ini dinikmati oleh orang-orang dari berbagai macam negara, teman-teman. Produk kampus itu apa? Produk kampus itu adalah lulusan, teman-teman. Seperti itu. Jadi lulusannya itu, kalau kampusnya itu lulusannya sudah dimanfaatkan dan juga sudah bekerja di berbagai macam negara, maka perusahaan ataupun kampus itu sudah memiliki keunggulan kompetitif, teman-teman semuanya. Seperti itu. Pertanyaan saya, sebutkan satu negara yang lulusannya ini sudah banyak mendunia, teman-teman. Negara apakah ini? Jadi rata-rata lulusan dari negara ini sudah menjadi direksi-direksi ataupun middle up dari manajerial di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, teman-teman. Kira-kira negara apa? Apakah Finlandia? Apakah Amerika? Apakah Inggris? Ataukah Cina yang nggak lain? sih Pak? Cina? Salah. India Ada Pak. tahu? India. India. Betul. Apa yang dikatakan oleh UPI. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, sekarang ini kiblat dari pendidikan dunia itu adalah Finlandia. Tapi ketika kita belajar dari Finlandia, ya pasti sangat-sangat wajar Finlandia ini menjadi negara dengan pendidikan terbaik. Karena apa? Karena dia warganya cuma ada 7 juta jiwa, teman-teman semuanya. Sedangkan pendapatan rata-rata warganya adalah 70.000 dolar, teman-teman. Itu adalah sesuatu yang memang sangat memungkinkan jika sebuah negara dengan pendapatan warganya rata-rata itu besar, maka warganya pasti memiliki pendidikan yang baik. Tapi kita lihat India, teman-teman semuanya. India ini adalah sebuah negara yang masyarakatnya banyak, teman-teman. Sangat banyak sekali masyarakat di India, teman-teman. Tapi anehnya, India ini menjadi salah satu negara penyuplai dari tenaga ataupun tenaga kerja yang memang terdidik, teman-teman semuanya. Kalau kalian tahu, CEO Bank Dunia sekarang orang India. Mantan Perdana Menteri dari Inggris itu orang India, teman-teman. CEO dari Google itu India juga. CEO iPhone sekarang itu adalah India juga, teman-teman. Di mana-mana ada orang India. Bahkan kalau kalian cari sebuah tutorial di YouTube, kalian sudah mentok
tutorialnya nggak dapat, biasanya tutorialnya akan ada, tapi orangnya orang India yang memberikan tutorial. Pernah nggak yang ngalamin itu? Itulah teman-teman orang India. Jadi orang India itu di balik keterbatasannya dengan salinitas dan juga dengan kebersihannya, ternyata India ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, teman-teman semuanya. Bahkan teman-teman semuanya, di India itu ada kursus coding, teman-teman. Dan kursus coding di India itu sangat banyak sekali, hampir 5 meter sekali itu ada kursus coding, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini kita jalan 5 meter ada ruko kecil kursus untuk coding dan juga pemrograman. Jalan lagi 5 meter ada kursus untuk coding dan juga pemrograman. Itu yang membuat India menjadi salah satu negara yang menjadi pionir, teman-teman. Seperti itu. Kalian kalau ngelihat India, jangan ngelihat India yang memang street food dan lain sebagainya. Ada sebuah kota di India, teman-teman semuanya, ya. Kota di India ini benar-benar kota yang sangat maju, teman-teman semuanya, bahkan bisa dibandingkan dengan kota-kota besar di seluruh dunia, teman-teman. Ya, seperti kita bandingkan dengan New York, dengan London, dengan Paris, dan lain sebagainya. Kota apakah itu? Apakah New Delhi? Salah. Bukan New Delhi. Mumbai. Mumbai, betul. Wah, Upik, jangan-jangan kamu pecinta Wakanda. Pecinta ini ya. Apa? Kalau India itu sebutnya Vrindavan ya. Betul, ada sebuah Bollywood kota di nggak sih, India. Pak? Bukan, Bollywood ada di Mumbai. Nah, ada sebuah kota di India yang dimana kotanya ini sangat maju dalam hal teknologi, teman-teman. Nama kotanya ini adalah Mumbai, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Teman-teman nanti bisa lihat, boleh lihat di YouTube, boleh lihat di Google terkait dengan perkembangan pendidikan di India, teman-teman. Dan harusnya menurut saya Indonesia itu harus berkacanya itu ke Korea. Karena China dan Korea adalah negara yang memang punya penduduk yang banyak juga, teman-teman semua, dan mereka bisa mengentaskan buta huruf dan membuat lulusan itu menjadi lulusan yang kualitas dengan adanya warga yang banyak juga, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut, teman-teman semuanya. Nah, di sini ada bahasan lagi, teman-teman semuanya, ya, yaitu bahasan mengenai arus sumber daya lingkungan, ya, menghubungkan perusahaan-perusahaan dengan elemen-elemen lingkungan. Ada beberapa hal yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah arus informasi dari pelanggan. Tentu saja pelanggan itu memberikan sebuah informasi, teman-teman semuanya. Contohnya bagaimana sih, Pak, pelanggan itu memberikan informasi? Contohnya ketika kalian beli makanan dari Grab, ataupun kalian beli makanan dari GoFood dan lain sebagainya, apakah kalian bisa memberikan feedback untuk restoran yang menjual makanannya? Tentu saja bisa, teman-teman. Oh, restorannya nggak enak nih makanannya nih, ya udah saya kasih bintang 1, gitu ya. Oh, restorannya enak banget makanannya, oh ya udah saya kasih bintang 5. Oh, makanannya enak tapi sedikit, saya kasih bintang 3 aja deh. Seperti itu. Itu adalah salah satu feedback, teman-teman. Itulah informasi yang diperlukan dari pelanggan. Maka dari itu, ingat ya, teman-teman, terutama kaum hawa, ketika kalian belanja ataupun membeli makanan, ketika makanannya enak, berikanlah komentar dan juga berikanlah bintang, teman-teman. Masalahnya di Indonesia, ketika orang-orang itu membeli makanan ataupun membeli barang, dia akan kasih bintang dan akan komen kalau memang pelayanannya nggak memuaskan, teman-teman. Benar nggak? Kalau pelayanannya memuaskan, mereka nggak ngasih bintang, teman-teman. Itu kan kasihan gitu loh. Jadi yang terrecord cuma yang jelek-jelek doang, sedangkan yang bagusnya tidak terrecord, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus selalu memberikan tanggapan terkait dengan terkait dengan barang-barang yang kita konsumsi itu, teman-teman. Lalu arus barang jadi ke pelanggan. Tentu saja barang jadi juga nanti akan didistribusikan ke pelanggan. Arus uang ke pemegang saham, lalu arus mesin dari pemasok, dan juga arus kerja dari serikat buruh. Lalu arus-arus yang jarang terjadi, contohnya arus uang dari pemerintah. Nah, ini jarang sekali terjadi, teman-teman, ya, arus uang dari pemerintah. Biasanya pernah terjadi arus uang dari pemerintah, tapi itu adalah bantuan-bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah untuk sebuah perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perbankan yang memang terancam untuk bangkrut, teman-teman. Itu adalah
bantuan liquidity dari sebuah dari negara, teman-teman, seperti itu. Lalu arus bahan baku ke pemasok, tentu saja arus bahan baku itu harusnya bukan ke pemasok, teman-teman ya. Seharusnya arus bahan baku itu dari pemasok, teman-teman, seperti itu. Tapi pernah juga terjadi. Lalu ada arus pekerja ke pesaing. Nah, inilah arus pekerja ke pesaing ini jarang sekali terjadi. Sekali pun terjadi itu sangat langka, teman-teman. Biasanya kalau arus pekerja ke pesaing ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan, teman-teman, semuanya seperti itu. Contohnya pekerja dari Samsung pindah ke iPhone, lalu pekerja dari brand Windows pindah ke Macintosh dan lain sebagainya. Itu sering terjadi, teman-teman, semuanya seperti itu. Nah, lalu di sini, teman-teman, ada keunggulan kompetitif ya. Keunggulan perusahaan dibandingkan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Untuk tujuan ini, perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. Nah, strategi inilah, teman-teman semuanya, yang diambil berdasarkan sistem informasi yang dimiliki. Jika sistem informasinya itu baik dan datanya itu adalah presisi, maka keputusan strategisnya akan sangat bagus. Tapi jika sistem informasinya jelek, lalu perusahaan itu mengambil keputusan yang salah, maka keputusannya adalah keputusan yang buruk dan berakibat fatal dalam keberlangsungan perusahaannya, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada dimensi keunggulan kompetitif, teman-teman ya. Di sini ada dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah manajemen puncak tingkat strategis, yaitu arah dari sistem informasi dapat merubah arah strategi dalam sebuah perusahaan. Lalu di sini ada manajemen tingkat menengah ataupun tingkat taktis, yaitu manajer dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan diimplementasikan. Yang terakhir adalah manajer tingkat bawah, tingkat operasional, yaitu manajer dapat menggabungkan teknologi informasi dengan berbagai macam cara untuk memperoleh data dan menciptakan informasi. Jadi di sini dalam sebuah keputusan, teman-teman semuanya ya, ini pertama pasti diambil dari manajemen puncak terlebih dahulu. Dari manajemen puncak dilaksanakan oleh manajemen menengah, supaya apa? Supaya manajemen menengah ini dapat melakukan rencana-rencana yang strategis, teman-teman semuanya. Biasanya manajemen puncak itu hanya membuat sebuah perusahaan, peraturan dalam sebuah perusahaan, tapi secara garis besar. Sisanya yang rencana strategisnya itu dieksekusi oleh manajemen tingkat menengah. Nah, manajemen operasional lah nanti yang akan melaksanakan pengkombinasian antara teknologi dan lain sebagainya untuk membuat rencana-rencana tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, di sini, teman-teman semuanya, nanti ada yang namanya perusahaan multinasional ataupun multinational corporation ataupun MNC ya, teman-teman semuanya. Tapi ini bukannya MNC punyanya Haritano ya, beda ya. Ini adalah multinational corporation, teman-teman semuanya. Nah, itu adalah perusahaan yang berprofesi lintas produk, pasar, bangsa, dan budaya, teman-teman semuanya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi dalam MNC untuk meminimalkan ketidakpastian, melibatkan informasi, perbedaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dibanding dengan informasi yang telah dimiliki. Jadi perusahaan MNC ini adalah perusahaan yang memang sudah bergerak secara global, teman-teman ya. Bukan perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak hanya untuk satu bangsa, hanya untuk satu lini pasar, dan juga hanya untuk satu produk, teman-teman semuanya. Seperti itu. Contohnya ada Wings Food, teman-teman semuanya. Wings Food itu kan dia produknya bukan cuma satu aja, teman-teman, tapi ada banyak. Unilever apakah produknya cuma satu? Tidak. Produknya ada banyak. Zara, apakah dia produknya satu? Enggak, produknya ada banyak, teman-teman, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan perusahaan-perusahaan multinasional corporate, teman-teman. Yamaha, apakah Yamaha itu produknya satu, motor doang? Enggak, teman-teman. Yamaha itu produknya banyak, teman-teman. Bahkan alat-alat musik juga ada yang dari Yamaha, teman-teman ya, Yamaha musik. Seperti itu, teman-teman semuanya.
Nah, lalu di sini teman-teman keuntungan untuk melakukan koordinasi, teman-teman ya. Yang pertama, fleksibilitas dalam memberi respon terhadap pesaing berbagai negara dan juga pasar. Yang kedua adalah kemampuan memberikan respon di suatu negara atau wilayah suatu negara terhadap perubahan di negara lain. Yang ketiga adalah kebutuhan mengikuti kebutuhan pasar di seluruh dunia, lalu kemampuan mentransfer pengetahuan antar unit di berbagai negara, pengurangan keseluruhan biaya operasi, dan lain sebagainya. Teman-teman, jika satu perusahaan multinasional berkoordinasi dengan perusahaan multinasional yang lainnya, ada berbagai macam manfaat yang dapat diterima, teman-teman. Di antaranya adalah fleksibilitas untuk melihat sistem informasi di berbagai negara, lalu kemampuan untuk memberikan respon terhadap situasi yang ada dalam sebuah negara, teman-teman semuanya, lalu kemampuan untuk mengikuti kebutuhan pasar di seluruh dunia, dan lain sebagainya, teman-teman. Itulah hal yang didapatkan oleh sebuah perusahaan jika perusahaan itu melakukan koordinasi dengan baik, teman-teman semuanya, seperti itu ya. Tidak hanya perusahaan-perusahaan kecil saja yang ketika mereka itu berkoordinasi maka mereka mendapatkan keuntungan, bahkan perusahaan-perusahaan sekelas multinasional pun mereka pasti bisa atau pasti sering melakukan koordinasi. Untuk apa? Untuk membuat dan juga untuk melihat dan untuk melihat untuk menciptakan mitra kerja ya, ataupun mitra bisnis yang baik, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, di sini ada manajemen informasi, teman-teman ya. Apa itu yang disebut dengan manajemen informasi? Manajemen informasi itu adalah aktivitas untuk memperoleh informasi, menggunakannya dengan cara efektif, dan membuangnya pada saat yang tepat, teman-teman semuanya. Sumber daya informasi sebuah perusahaan itu bisa terdiri dari ada perangkat keras, ya, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer. Dalam hal ini perangkat lunaknya itu adalah sebuah sistem ataupun aplikasinya, teman-teman. Lalu ahli informasi, pengguna, fasilitas, database, dan juga informasi, teman-teman. Nah, dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan itu harus mengatur sumber daya di atas secara optimal, teman-teman. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak di-manage dan juga tidak di-maintenance dengan bagus. Perangkat komputernya ada, aplikasinya ada, tapi ahli informasinya nggak ada. Kalau ahli informasinya nggak ada, ya nggak akan bisa, teman-teman. Karena dengan adanya ahli informasi inilah, maka database-database yang ada dapat diolah dan dapat diaplikasikan untuk mencapai sebuah kebijakan, teman-teman. Seperti itu. Perangkat komputernya ada, perangkat lunaknya ada, ahlinya ada, penggunanya ada, fasilitasnya ada, database-nya nggak ada. Percuma juga. Kalau database-nya nggak ada, kira-kira apa yang harus diolah, teman-teman? Nggak ada, teman-teman ya. Kalau datanya ada, baru datanya itu bisa diolah menjadi informasi, teman-teman. Seperti itu. Kalau cuma database-database doang yang nggak diolah, ya jadi dia juga nggak bakal bisa. Kenapa? Karena database yang ada tanpa diolah, orang-orang akan bingung kira-kira hal apa yang dapat dimanfaatkan dari data tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada kriteria mutu dari informasi, teman-teman semuanya ya. Dalam kriteria mutu dari informasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah relevan. Informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah, teman-teman. Jangan sampai masalahnya itu yang memang sedang dihadapi adalah masalah A, tapi informasi yang disampaikan adalah informasi mengenai hal yang lain. Itu sangat tidak boleh, teman-teman ya. Seperti itu. Contohnya, perusahaan A ingin membuat sebuah barang. Lalu perusahaan A ini membutuhkan informasi, teman-teman ya, informasi kira-kira pengguna barang tertentu ini kira-kira mereka memiliki jenis kelamin apa? Apakah rata-rata penggunanya adalah perempuan ataukah apakah penggunanya itu rata-rata laki-laki? Tapi yang dikasih informasinya bukan itu. Yang dikasih informasinya itu adalah rentang umur, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak relevan, teman-teman. Seperti itu. Sebentar ya, teman-teman, saya mute dulu, saya ada telepon.
Selanjutnya adalah akurat. Nah, informasi juga ketika informasi itu diberikan, informasi harus informasi yang akurat ataupun tepat, teman-teman semuanya. Kenapa informasi itu harus akurat? Karena informasi yang tidak akurat berarti adalah informasi yang tidak bisa mewakilkan hal yang sedang diteliti, teman-teman semuanya. Contohnya, kejadian di lapangan, teman-teman semuanya, ya, kejadian di lapangan dapat dilihat, teman-teman semuanya, ternyata banyak orang-orang ini, kejadian di lapangannya ini, mereka suka berbelanja ketika malam hari, yaitu ke jam 9 sampai jam 10 malam contohnya. Tapi ternyata karena informasinya, sistem informasinya tidak bagus, maka sistem informasinya ini memberikan informasi bahwasanya rata-rata orang-orang ini melakukan pembelanjaan itu jam 12 siang, teman-teman semuanya. Maka hal itu adalah hal yang keliru, teman-teman ya. Kalau informasi tidak akurat seperti itu, maka itu akan sangat-sangat merugikan perusahaan. Karena bisa jadi kebijakan-kebijakan perusahaan menjadi kebijakan yang tidak baik ketika nanti dieksekusi, teman-teman. Karena informasi yang tidak akurat tersebut. Lalu ketepatan waktu. Nah, informasi juga harus tersedia untuk ketika dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah ya, jangan sampai dia tidak tepat waktu ya. Lalu kelengkapan, informasi juga harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rencana strategis untuk sumber daya informasi. Pengembangan secara bersamaan dari rencana strategis jasa informasi dan rencana strategis perusahaan, sehingga rencana perusahaan mencerminkan dukungan yang disediakan oleh jasa informasi, teman-teman. Yang di sini ada isi rencana strategis sumber daya informasi. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai oleh tiap kategori sistem selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman ya. Kita harus tahu nih, kira-kira tujuan apa yang perlu dicapai dengan pengembangan informasi tersebut. Lalu sumber daya informasi yang diperlukan itu kira-kira sumber daya apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya. Teman-teman semuanya, setelah ini kita akan sedikit melakukan brainstorming, teman-teman semuanya ya. Brainstormingnya itu adalah kita nanti akan menonton sebuah film, teman-teman semuanya ya. Ini bukan film, tapi review ya. Kalian tahu review film nggak? Tahu, Pak, tahu. Review film itu kayak orang storytelling gitu, teman-teman ya. Dia cerita tentang sebuah film. Ada yang pernah lihat di YouTube, teman-teman? Pak. Sering, Pak. Itu saya kalau makan, Pak, nontonnya itu, Pak. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti saya akan kirimkan sebuah link review film, teman-teman semuanya. Tapi ini bukan film sembarangan ya, tapi ini adalah benar-benar film yang diambil dari kisah nyata, teman-teman ya. Kisah nyata tentang film persaingan antara Bill Gates dengan Steve Jobs, teman-teman semuanya. Teman-teman nanti silahkan ditonton review film tersebut. Setelah teman-teman menonton review film tersebut, silahkan teman-teman semuanya simpulkan kira-kira apa yang terjadi jika dilihat dari kacamata sistem informasi manajemen. Ya, silakan kalian simpulkan, kalian tulis, tidak perlu dikumpulkan. Tapi minggu depan kita akan coba pilih satu-satu orang untuk melakukan presentasi. Dapat dipahami? Dapat dipahami, Pak. Ya. Oke. Minggu depan kita luring lagi, teman-teman ya. Nanti minggu depan kita akan pilih satu persatu orang yang akan melakukan presentasi terkait dengan film yang ditonton, teman-teman semuanya. Nanti silakan ditonton filmnya ataupun reviewnya, silakan ditonton. Lalu kalian simpulkan kira-kira permasalahan di film ini apa sih jika dilihat dari kerangka ataupun dilihat dari perspektif sistem informasi manajemen, teman-teman. Karena ini menurut saya bagus banget, teman-teman ya. Karena memang iPhone dan juga Bill Gates ini ataupun Steve Jobs dan juga Bill Gates ini dulu sering bersaing, teman-teman semuanya. Tapi di sini ada hal yang sangat bagus sekali dari film ini, di mana mereka benar-benar bersaing dan keputusan-keputusannya itu benar-benar berdasarkan dengan data, teman-teman semuanya. Seperti itu. Nanti akan saya share untuk link YouTube-nya. Sebentar, saya akan share dulu.
Kalian kalau di laptop lebih suka pakai Telegram atau WhatsApp? Saya WhatsApp sih, Pak. Kalau saya lebih Saya senang Telegram. Telegram. Ya. WhatsApp kalau di komputer ngeselin nggak sih? Lemot gitu loh, udah gitu lama gitu, bikin darah tinggi ya. Bikin bersabar, Pak. Saya nggak bisa login WA web. Masa Bentar ya, saya akan cek dulu. Linknya udah saya share ke chat Zoom. Ada nggak? Udah ada, Pak. Udah ada. Oke. Amir, nanti linknya di-share ke grup ya. Oke, teman-teman silahkan nanti dilihat filmnya. Ketika teman-teman selesai melihat filmnya, silahkan teman-teman semuanya untuk memberikan kesimpulan ya dari film tersebut. Apa yang dapat teman-teman simpulkan jika dilihat dari perspektif sistem informasi manajemen. Seperti itu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan penugasannya, teman-teman? Silakan. Oh iya, mulai minggu depan kita presentasi kelompok ya. Amil, sudah dikasih tahu belum teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah. Nanti mau dibikin list kelompoknya. Oke, sip. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup untuk perkuliahan kali ini. Sebelum kita tutup perkuliahannya, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Siapa yang mau dokumentasi? boleh aku pandu. Silakan, ya. Oke, untuk slide pertama dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Wait, bentar, belum. Kok gak bisa ya? Ya, gak bisa. Ya, lagi